Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pelajaran pertama yang kita bahas hari ini adalah IPS tentang kepadatan penduduk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia tahun 2020 adalah 200 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Anak-anak hebat, perhatikanlah peta kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Kita mulai dari Pulau Sumatera sebanyak 21,68%, Pulau Kalimantan 6,15%, Pulau Sulawesi 7,38%, Pulau Maluku dan Papua 3,15%, Pulau Jawa 56,10%, terakhir Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,54%. Nah, kalau berdasarkan hasilnya, penduduk paling banyak berada di Pulau Jawa. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, budaya, ras, dan agama. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 41%. Disusul dengan suku Sunda sekitar 15%. Kita akan mempelajari beberapa suku yang mendiami tiap pulau di Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumatera, antara lain suku Batak, Minangkabau, Aceh, Melayu, Kerinci, Gayo, Nias, Kubu, Komering, dan Samendo. Selanjutnya, yang berada di Pulau Kalimantan, ada suku bangsa yaitu suku Dayak, Banjar, Melayu, Kutai, dan Pasir. Dilanjutkan dengan suku bangsa yang berada di Pulau Sulawesi. Suku bangsa yang terdapat di Pulau Sulawesi antara lain suku Bugis, Minahasa, Buol, Toraja, Bajo, Bolang, Mongo, Dondou, Talaut, dan yang terakhir Mandar. Pulau selanjutnya yaitu Jawa. Suku bangsa yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali antara lain suku Jawa, Sunda, Betawi, Baji, Banten, Madura, dan Tengger. Dilanjutkan dengan suku bangsa yang terdapat di Pulau Nusa Tenggara, antara lain suku Sasak, Sumba, dan Dawan. Dan yang terakhir adalah suku bangsa yang terdapat di Pulau Maluku dan Papua, antara lain suku Tolebo, Dani, Asmat, Ternate, Tidore, Galela, dan Kei. Pelajaran kedua hari ini yaitu Bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok bacaan. Kita dapat menentukan ide pokok bacaan dengan cara membaca teks secara keseluruhan dan mencari kalimat utama dari teks tersebut. Setelah menemukan informasi yang terdapat pada kalimat utama, kita dapat merumuskan ide pokok bacaan. Pelajaran terakhir hari ini yaitu PPKN dengan materi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kita mulai dengan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhur yang terkandung ada 4. 1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. 2. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Dan keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur yang terkandung, 1. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. 2. Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk paling mulia diciptakan oleh Tuhan. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terkandung ada 3. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai luhur kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai luhur 3, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa. Selanjutnya adalah nilai luhur dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai luhur yang terkandung ada 5. 1. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. 2. Manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. 5. Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambil keputusan. Sila yang terakhir yaitu sila kelima. Nah, bagaimana bunyi sila kelima? Yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur yang terkandung ada 5. 1. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. 3. Bersikap adil dan suka memberi pertolongan. 4. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji. 5. Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yaitu memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, terakhir mengejek teman. Di lingkungan rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Terakhir, yaitu di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Anak hebat, selesai sudah untuk pemberian materi hari ini. Dilanjut dengan bagian terakhir yaitu tugas. Tugas pertama adalah IPS. Perhatikanlah gambar berikut, lalu jawablah soal.
Ini adalah soal kedua dari pelajaran IPS. Tugas berikut pelajaran Bahasa Indonesia. Bacalah teks yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dengan Saksama. Ini masih bagian dari cerita. Apabila kurang jelas, kalian bisa membaca di buku paket tema 1. Setelah kalian membaca teks dengan saksama, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf. Terakhir hari ini yaitu PPKN. Bacalah teks berikut, lalu jawablah 2 soalnya. Hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.